Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan damai sejahtera, siapa saja bisa memberikan harapan untuk sesamanya. Namun kita tidak bisa menjamin apakah orang yang memberikan harapan itu akan menepati apa yang dijanjikannya. Maka sering sekali jika orang yang tidak menepati janjinya itu, kita akan mengatakan PHP atau pemberi harapan palsu. Siapapun pasti kecewa setelah yang dirancangkan itu dengan harapan bisa terjadi dengan lancar, tepat pada waktunya. Namun bila itu gagal, kita akan merasa sedih dan kecewa. Melalui itu kita akan melihat kepada siapakah kita sepenuhnya menaruh harapan. Apakah kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita? Jawabnya tidak. Taruhlah harapan pada Tuhan. Itulah yang ditekankan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yeremia, untuk mengatakan bahwa Tuhan mengetahui setiap rancangannya mengenai umat Israel. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kita hari depan yang penuh harapan, dan bukan rancangan kecelakaan yang membuat orang jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini merupakan surat kiriman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia untuk umat Israel yang terbuang di Babilonia. Sampai 70 tahun umat itu menderita dalam pembuangan di Babel. Ada anggapan, pemikiran banyak orang yang terbuang itu berarti mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan dan masa depan mereka akan suram dan binasa. Tidak ada lagi gairah bagi mereka. Akan tetapi, dalam situasi kondisi penderitaan hidup yang demikian, yang tidak punya harapan, di sanalah firman Tuhan ini sampai kepada umat Israel dan kepada kita semua, bahwa rancangan Tuhan atas keadaan umat Israel yang membiarkan mereka sampai terbuang ke Babel bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi, dan bukan berarti Tuhan bukan mencintai umat pilihannya ini. Tapi pada saat mereka menjauh dan meninggalkan Tuhan, Tuhan menghukum mereka seperti orang tua mengajari anaknya supaya menjadi orang baik. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat Israel. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata sebab aku mengetahui rancangan-rancangan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak bekerja berdasarkan situasi yang berubah-ubah, tetapi berdasarkan rencananya yang sudah ditetapkan sejak semula. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Tuhan sudah melihat ujung dari setiap perjalanan hidup kita. Lalu, apa yang boleh kita renungkan dalam firman Tuhan ini? Yang pertama, harapan dari Tuhan bukan sekedar harapan kosong atau palsu. Ini bukan seperti kita berkata, semoga semuanya akan baik-baik saja tanpa dasar yang jelas. Harapan dalam Tuhan bukan dibangun di atas perasaan, tapi di atas karakter dan janji Tuhan yang tidak berubah. Kita berharap karena kita mengenal pribadi yang menjadi sumber harapan itu, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Yang kedua, janji ini bukan janji manusia yang bisa gagal atau berubah.
Ini adalah janji yang keluar dari mulut Allah sendiri. Allah yang setia, yang tidak pernah berdusta. Apa yang Dia ucapkan pasti digenapi. Karena itu, kita bisa berdiri teguh di tengah badai. Sebab janji Tuhan adalah landasan yang kokoh bagi hidup kita. Yang ketiga, Tuhan tidak hanya memelihara kehidupan kita hari ini. Dia juga menyiapkan masa depan kita. Seringkali kita hanya fokus pada apa yang sedang kita hadapi sekarang, kekurangan, tekanan, sakit, atau ketidakpastian. Tapi Tuhan melihat jauh. Dia tidak hanya memberi cukup untuk bertahan hari ini, tetapi Dia merancang jalan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, saudara-saudara sobat Kairos, Tuhan rindu agar kita hidup bukan dengan ketakutan, melainkan dengan iman. Dia tidak memanggil kita untuk menjalani hari demi hari dengan kecemasan, tetapi dengan keyakinan bahwa Dia berjalan bersama kita. Dan kita bisa mulai setiap hari dengan keyakinan yang sederhana, tapi penuh kuasa. Dengan berkata, Tuhan, Engkau punya tujuan untukku hari ini. Dan aku percaya, Engkau sudah siapkan masa depanku. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.